Terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini memang waktu yang sangat berat untuk mengikuti seminar seperti ini, karena ada panggilan-panggilan yang lebih penting, mungkin panggilan perut ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bertahan di ruangan ini. Jadi seperti yang sudah dituliskan di dalam acara, kita ingin membicarakan dalam waktu yang singkat ya mengenai segmentasi dari pasar. Saya tahu bahwa Bapak Ibu banyak yang berkecimpung di dalam bidang marketing, industri, dan lain sebagainya. Bahkan saya lihat banyak mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon-calon bisnismen. Kita berbicara bisnis, kita berbicara marketing, kita berbicara produksi. Pada akhirnya yang dituju adalah langganan. Nah, siapa langganan itu? Langganan itu tentunya adalah manusia, penduduk dari suatu wilayah yang menjadi target-target calon-calon atau sudah menjadi customer kita. Dan kalau kita ingin usaha kita untuk mendekati target-target customer atau sudah customer ini menjadi optimal, tentunya kita perlu tahu karakteristik dari target kita ini. Tentunya sebagai businessman atau businesswoman, tentunya saudara-saudara atau Bapak Ibu perlu mencari informasi bagaimana mengetahui karakteristik dari langganan yang akan kita tuju. Mungkin saudara-saudara atau Bapak Ibu melakukan survei. Tetapi di samping yang Bapak Ibu lakukan, sebenarnya BPS sudah mencoba mencari data dari penduduk di Indonesia ini dengan suatu sensus yang disebut dengan sensus penduduk 2010 yang baru kita lakukan pada tahun ini. Tahun ini kita melakukan sensus ini untuk mencari informasi dari penduduk kita. Untuk itulah saya di dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin menjelaskan informasi ini yang sekiranya berguna bagi Bapak Ibu sebagai usahawan, usahawati untuk melakukan segmentasi daripada penduduk ini. Nah, sebelum saya masuk ke detailnya, saya ingin memberikan sedikit gambaran apa yang kita kumpulkan di dalam sensus penduduk ini. Dalam sensus penduduk ini ada berbagai indikator yang kita kumpulkan, tentunya yang berhubungan dengan manusianya dan lingkungannya, ya. Karena kita bicara sensus penduduk, tentunya karakteristik penduduk. Yang pertama adalah mengenai data kependudukannya, ya. Kita bisa melihat mengenai jumlah penduduk, jenis kelamin, mengenai migrasi daripada manusianya dan sebagainya. Kemudian indikator yang lain adalah mengenai pendidikan. Pendidikan dari penduduk Indonesia yang sudah ditamatkan dan kemampuan untuk menulis dan membaca. Kemudian karakteristik yang lain adalah mengenai kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan sebagainya. Jadi ini adalah indikator-indikator yang
yang dikumpulkan di dalam sensus penduduk yang kita lakukan pada bulan Mei 2010 yang lalu. Berikutnya. Dan oleh sebab itu di dalam sensus ini kita menyajikan informasi kepada masyarakat dan ini sangat berguna saya kira kepada Bapak Ibu sebagai usahawan ya, dan bahkan Bapak yang menjadi penulis juga saya kira sangat berguna untuk mendapat informasi ini. Informasi yang kita kumpulkan di dalam sensus penduduk ini kita bisa sajikan sampai level wilayah yang terkecil. Jadi baik mengenai data mengenai penduduk tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, kecamatan, desa, bahkan sampai lingkungan terkecil yang Bapak Ibu tahu atau kenal dengan istilah RT, RW, dan sebagainya. Jadi cukup detail informasinya. Kemudian hal lain lagi yang kita bisa sajikan di dalam informasi sensus penduduk ini, bahwa data ini bisa disajikan dengan menggunakan GIS. Karena di dalam sensus penduduk ini kita telah membuat peta-peta lingkungan, peta desa dan sebagainya. Dan bahkan kita telah menggunakan data citra, peta citra dan menggunakan GPS sehingga gambaran daripada wilayah-wilayah ini sangat sesuai dengan keadaan alamnya. Jadi ada GPS yang menggambarkan dengan detail, dengan teliti mengenai batas-batas dari lingkungan ini. Kita berbicara penduduk, tentunya jumlah menjadi sangat penting. Dan sebagai gambaran bahwa sensus penduduk ini sebenarnya bukan yang pertama dilakukan. Ini sudah kita lakukan sejak tahun 30 pada waktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Belanda telah melakukan sensus penduduk pada waktu itu dan ini menghasilkan data penduduk pada waktu itu sebesar 60 juta. Jadi cukup besar pada waktu itu dan memang dibanding sekarang jauh lebih kecil, tetapi saya kira jumlah ini sudah cukup besar pada tahun 30 ya. Dan kalau kita melihat angkanya 60 juta, 60,7 juta pada waktu itu, sebagian dari jumlah ini adalah orang Belanda karena pada waktu itu Belanda masih berada di Indonesia, masih menjajah Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, kita melakukan sensus penduduk yang pertama tahun 61 dan Bapak Ibu bisa lihat jumlahnya pada waktu itu 97 juta dan demikian seterusnya meningkat. Sampai pada tahun 2010 ini jumlah penduduk yang kita catat sekarang di Indonesia adalah 237,6 juta. Ada 3 negara yang mengalahkan kita, yaitu China yang sudah mempunyai penduduk 1,3 miliar, India 1,2 miliar, kemudian Amerika Serikat, dan keempat adalah Indonesia. Kita meningkat dari 5 menjadi 4 karena Rusia yang tadinya Uni Soviet memecah diri ya. Pada waktu Uni Soviet bersatu maka kita nomor 5 karena Uni Soviet menjadi nomor 3 pada waktu itu ya. Tetapi dengan adanya perpecahan dan tidak ada lagi Uni Soviet maka kita meningkat